Alkisah di daerah Jawa Timur, tersebutlah seorang raja bernama Kertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Ia mempunyai dua orang putri yang cantik jelita, yang cemberut bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Chandra Kirana. Suatu hari, raja memberitahu pada putrinya bahwa salah satu di antara mereka akan dipinang oleh seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Putriku, kemarilah. Ada apa ya? Apakah ayah juga memanggilku? Iya putriku, ada yang ingin ayah sampaikan pada kalian berdua. Lusa, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu kenapa? Apa kaitannya dengan kami? Ayah sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Terima kasih ayah. Aku sangat bahagia sekali. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil. Kalau begitu, memang tidak salah ayah memilihmu sebagai calon istri Raden Inu. Ayo, kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Raden Inu. Setelah mengetahui bahwa Chandra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Dia meminta nenek sihir untuk mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh dan menyihir Chandra Kirana menjadi keong emas, lalu membuangnya ke sungai. Permisi, apa ada orang di sini? Silakan masuk, gadis cantik. Kemarilah. Aku butuh bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin pertunangan Kirana dengan Raden Inu dibatalkan. Baiklah, aku mengerti. Sihir apa yang kau inginkan? Aku ingin kau menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Kalau begitu, aku mencari akal supaya Chandra Kirana bisa keluar dari istana. Ini uang sebagai imbalannya. Baiklah, aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Akhirnya, Putri Galuh pun memfitnah adiknya sehingga diusir dari istana. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk berbicara tentang tanggal pernikahan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Bagaimana keadaan kerajaan Daha, Raja Kertamarta? Sepanjang perjalanan aku melihat penduduk begitu makmur. Ya, seperti inilah keadaan kami. Meskipun tidak sehebat dan semakmur kerajaan Kahuripan, kami cukup bersyukur dengan apa yang kami punya. Ah, jangan merendah begitu. Oh iya, di mana Chandra Kirana? Dari tadi aku tidak melihatnya. Iya, di mana ya calon permaisuriku? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kirana? Begini, Chandra Kirana telah melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahan apa? Chandra Kirana tidak pantas bersanding dengan pangeran. Dia telah merusak nama baik kerajaan ini. Tidak, aku tetap tidak percaya. Aku akan mencari Chandra Kirana. Kenapa harus mencari Kirana? Kan masih ada aku. Raden juga pasti akan bahagia bila menikah dengan aku. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Kirana. Tapi saya sudah berjanji untuk menikahkan salah satu putri saya, dan sekarang putri saya hanyalah Galuh Ajeng yang akan menjadi permaisurimu. Tidak bisa. Perjanjiannya adalah Raden Inu menikah dengan Chandra Kirana. Jika kamu menikahkan Galuh Ajeng dengan Raden Inu, berarti kau telah melanggar perjanjian itu. Tapi bagaimana lagi? Ya sudah, kami serahkan saja kepada Raden Inu untuk memilih Galuh Ajeng atau tetap bersama Kirana. Maaf Baginda, saya hanya ingin menikah dengan Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Baginda, saya memohon izin untuk mencari Kirana. Baiklah, terserah kamu saja. Pengawal, ayo ikut aku. Dengan raut wajah sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana dia bertemu dengan si penyihir. Apa kabarmu, Kirana?
Kenapa kamu menghalangiku? Diam! Aku di sini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Sudah, jangan banyak bicara. Terima saja nasibmu. Wilah henghong paku bumi tak encepno nang jero bumi jadilah keong. Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Candrakirana. Tiba-tiba, datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Candrakirana berada. Namun, semua itu hanya petunjuk sesaat, karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Raden, burung gagak sedang mengintari kita. Jangan-jangan ini pertanda buruk. Ah, itu mungkin hanya perasaanmu saja. Tapi Raden, burung gagak itu semakin mendekat. Hai anak muda, Siapa kamu? tenang saja anak muda. Aku akan menunjukkan arah ke desa depan. Di sana kamu akan bertemu dengan Candrakirana. Dari mana kau tahu? Siapa sebenarnya kamu? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang aku berikan. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Raden, apa kita akan percaya gagak aneh itu? Sebenarnya aku juga ragu, tapi sepertinya burung gagak itu tidak bermaksud jahat. Ya sudah, jika menurut Raden seperti itu, mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa dedapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia membantu Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong, siapapun bantu saya. Coba lihat, sepertinya di depan ada seorang. Tolonglah nak, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Ini kek, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Apakah kau sedang mencari Kirana? Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak itu. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah kepada kamu. Lalu apa yang harus kita lakukan, kek? Berjalanlah terus sampai kau menemukan sebuah sungai. Ikuti aliran sungai itu. Di sana kalian akan menemukan desa dedapan. Terima kasih, kek. Lalu, terlihatlah seorang nenek sedang berjalan pulang ke gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor keong yang berwarna emas. Dan dibawalah keong emas tersebut untuk dimasak. Seharian aku mencari ikan di sungai, tak ada satupun yang kudapatkan. Oh, apa itu? Oh, ternyata keong. Wah, besar sekali keong ini. Lebih baik aku bawa pulang saja keong ini untuk makananku nanti. Setelah beberapa saat, sampailah nenek di rumahnya. Dan ditaruhlah keong emas tersebut di atas meja. Sepertinya persediaan kayu bakarku sudah habis. Aku akan pergi sebentar. Tunggu di sini dulu ya, keong emas cantik. Aku akan segera pulang. Lalu nenek mencari kayu bakar. Di sanalah Kirana berubah wujudnya menjadi manusia kembali. Loh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Tiba-tiba, nenek datang dan terkejut. Siapakah kamu, wahai putri cantik? Dan dari mana asalmu? Tenang saja, Nek. Aku Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir. Utusan saudaraku, Galuh Ajeng. Kasihan sekali dirimu, nak. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Setelah mengikuti petunjuk arah yang kakek berikan,
Maka sampailah Raden Inu dan pengawal di desa Dadapan. Mereka mendekati sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi. Kirana, coba kau lihat siapa yang datang. Iya, sebentar. Kirana, ini kamu. Raden Inu, kenapa ada di sini? Ceritanya panjang sekali. Nenek, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Oh iya Raden, apa ada yang kau ingin bicarakan denganku? Begini Kirana, sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayahmu di kerajaan sudah menunggumu, dan sekarang mari kita kembali ke kerajaan. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah. Kamu pasti merindukan keluargamu. Mulai saat ini, nenek ikut saja tinggal bersama kami karena nenek sudah berjasa menolong Kirana. Baiklah Raden, terima kasih. Jika demikian, nenek akan ikut bersama kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, ia sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Kirana terlebih dahulu. Dan akhirnya rencananya terbongkar. Kirana, kemari kau. Oh, ternyata seorang Raden telah bertemu dengan permaisurinya. Hebat. Mengapa kau ada di sini? Apa kalian mengikutiku? Aku tahu kau yang sengaja melakukan semua ini kepada Kirana agar dia tidak dapat bertunangan denganku, kan? Terserah kau mau berkata apa. Yang penting bukan aku pelakunya. Bohong! Aku mendengar sendiri dari nenek sihir itu mengatakan bahwa kaulah yang sengaja mengutukku menjadi seekor keong. Tidak, bukan aku yang melakukannya, bukan aku pelakunya. Karena merasa takut, Galuh Ajeng lari ke hutan dan akhirnya ia hilang entah kemana. Dan pada akhirnya Raden Inu pun menikah dengan Kirana dan hidup bahagia di kerajaan Maringa. Pesan dari cerita ini adalah janganlah engkau merasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh seorang. Karena perbuatan jahat yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Selesai.